Halo teman finansial, aku nggak mau nanya kabar kamu hari ini. Aku mau nanya hal yang lebih jujur. Belakangan ini, dompet dan pikiranmu lebih sering tenang atau justru makin berat saat malam tiba? Bukan karena kamu malas atau boros, tapi karena semuanya terasa makin mahal, sementara rasa aman makin jarang datang. Coba bayangkan pelan-pelan, kalau di 2026 ekonomi benar-benar melambat, lalu penghasilanmu berhenti beberapa bulan saja, apakah hidup keluargamu tetap jalan atau langsung goyah? Di luar kita terlihat mapan, bekerja, cicilan jalan, tapi di dalam banyak orang sebenarnya rapuh. Sedikit guncangan saja, semua terasa runtuh. Kalau pertanyaan itu terasa dekat, tempat ini bukan untuk janji cepat kaya. Subscribe channel ini sebagai ruang belajar bareng supaya kita pelan-pelan membangun perlindungan finansial bukan demi pamer, tapi demi orang-orang yang kita sayang tetap aman menghadapi masa depan. Banyak orang mengira masalah finansial selalu berawal dari angka di rekening atau besarnya penghasilan bulanan. Padahal, sebelum angka itu benar-benar menjadi masalah, pikiran dan batin kita sudah lebih dulu lelah. Kita bekerja, berusaha, dan bertahan setiap hari, tapi tetap sulit merasa aman. Bukan karena uangnya selalu kurang, melainkan karena cara kita memaknai uang seringkali lahir dari tekanan, bukan dari ketenangan. Tekanan itu sering muncul dalam bentuk yang sangat halus, yaitu gengsi yang tidak pernah kita akui. Kita tidak ingin terlihat tertinggal dibanding teman, saudara, atau rekan kerja. Kita takut dianggap belum berhasil, belum jadi orang. Maka tanpa sadar, banyak keputusan finansial kita lahir bukan dari kebutuhan nyata, tapi dari dorongan untuk terlihat sudah sampai di satu titik tertentu dalam hidup. Di balik gengsi itu sering tersembunyi cerita lama yang belum selesai. Ada yang tumbuh di rumah dengan konflik keuangan, ada yang sejak kecil terbiasa hidup pas-pasan, ada pula yang pernah merasa malu karena kekurangan. Semua pengalaman itu meninggalkan satu pesan diam-diam di kepala kita. Aku tidak boleh kembali ke kondisi itu. Masalahnya, pesan ini sering mendorong kita mengambil keputusan cepat tanpa benar-benar menghitung risikonya. Tekanan dari luar memperkuat semuanya. Media sosial menampilkan kehidupan orang lain seolah selalu naik level rumah lebih besar, kendaraan lebih bagus, liburan lebih sering. Tanpa sadar, kita mulai membandingkan dapur kehidupan kita sendiri dengan panggung orang lain. Kita lupa bahwa yang kita lihat hanyalah potongan terbaik, bukan beban dan kewajiban yang menyertainya. Di titik ini, banyak orang akhirnya mengatur uang bukan dengan kepala dingin, tapi dengan rasa takut. Takut tertinggal, takut tidak diakui, takut mengulang masa lalu. Uang yang seharusnya menjadi alat untuk melindungi hidup, justru berubah menjadi alat untuk menenangkan kecemasan sesaat. Dan dari sinilah, tanpa sadar, kita mulai membangun fondasi finansial yang rapuh. Masalah finansial jarang muncul dalam bentuk satu keputusan besar yang langsung terasa salah. Justru ia tumbuh dari pola kecil yang diulang setiap hari karena semuanya terlihat normal dan bisa dibenarkan. Cicilan yang terasa ringan, pengeluaran yang sekali ini saja, dan gaya hidup yang tampak wajar membuat kita merasa masih aman. Padahal perlahan tanpa disadari, ruang bernapas finansial kita semakin menyempit sedikit demi sedikit seperti air yang naik tanpa suara. Setiap kali kita mengambil keputusan uang dari dorongan untuk menenangkan rasa cemas, membuktikan diri, atau sekadar mengikuti standar sekitar, kita sebenarnya sedang menukar ketenangan masa depan dengan kenyamanan hari ini. Tidak terasa menyakitkan di awal karena dampaknya tidak langsung muncul. Namun keputusan-keputusan kecil ini menumpuk, lalu suatu hari berubah menjadi beban besar yang sulit dilepaskan, bahkan ketika kita sudah sadar risikonya. Banyak orang menyebut kondisi ini sebagai hidup yang nyaman, padahal yang sebenarnya terjadi adalah keterikatan yang perlahan mengeras. Kita terikat pada pola hidup tertentu, pada citra diri yang ingin dipertahankan, pada ekspektasi orang lain yang tidak pernah kita pilih sendiri. Selama ekonomi terasa stabil, ikatan ini tidak terasa menekan. Tetapi begitu ada gangguan kecil saja, rasa sesak mulai muncul dari segala arah.
Di titik ini, analogi tentang cicilan dan kewajiban menjadi sangat nyata. Kita sedang membangun penjara yang tampak rapi dari luar. Setiap keputusan finansial yang tidak disertai kesiapan adalah satu jeruji tambahan. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang mengancam. Kita sendiri yang menyusunnya perlahan, sampai suatu hari kita menyadari pintunya sudah terlalu berat untuk dibuka. Yang paling menyakitkan adalah kesadaran ini sering datang terlambat saat badai sudah di depan mata. Ketika pilihan semakin sedikit, ruang gerak semakin sempit, dan rasa panik mulai menggantikan logika. Di momen itu, masalah finansial bukan lagi soal angka atau aset, tapi soal rasa bersalah kepada diri sendiri dan keluarga, karena kita merasa tidak cukup siap menjaga mereka saat keadaan berubah. Dampak paling awal dari ketidaksiapan finansial hampir tidak pernah muncul sebagai krisis besar yang langsung terlihat. Ia datang pelan, nyaris tidak disadari, dalam bentuk kecemasan kecil yang terus menumpuk. Pikiran mulai sibuk menghitung tanggal, menimbang kemungkinan terburuk dan memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Tidur terasa tidak benar-benar pulih, bangun pagi dengan rasa berat, seolah tubuh bergerak tapi pikiran tertinggal di belakang. Ketika tekanan ini berlangsung lama, ia mulai mengubah cara kita merespons kehidupan sehari-hari. Kita menjadi lebih mudah tersinggung, lebih cepat lelah, dan tanpa sadar membawa beban kerja serta kekhawatiran ke ruang yang seharusnya menjadi tempat pulang. Bukan karena kita tidak bersyukur, tapi karena energi mental kita sudah habis hanya untuk bertahan, bukan untuk menikmati hidup. Di dalam keluarga, dampaknya jarang berbentuk konflik besar, justru lebih sering hadir sebagai jarak yang sulit dijelaskan. Obrolan terasa pendek, tawa lebih jarang, dan diskusi sederhana bisa berubah menjadi tegang tanpa sebab yang jelas. Kekhawatiran finansial yang tidak pernah dibicarakan perlahan menyusup ke relasi, menciptakan keheningan yang canggung dan melelahkan bagi semua pihak. Anak-anak mungkin belum memahami konsep ekonomi atau masa depan, tetapi mereka sangat peka terhadap perubahan suasana. Mereka bisa merasakan ketika orang tua lebih sering diam, lebih mudah emosi, atau tampak selalu terburu-buru. Ketidaksiapan finansial tidak hanya menggerogoti dompet, tetapi juga rasa aman emosional di rumah, yang seharusnya menjadi fondasi tumbuh kembang mereka. Semua ini sering kita anggap sebagai kelelahan biasa, bagian dari hidup orang dewasa. Sampai suatu hari, muncul satu kejadian kecil yang terasa jauh lebih berat dari seharusnya, tagihan mendadak, kebutuhan darurat, atau keterlambatan pemasukan. Di momen itu, dada terasa sesak, pikiran buntu, dan kita mulai sadar bahwa yang kita hadapi bukan sekadar capek, melainkan kerentanan nyata yang selama ini kita abaikan. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut, dampaknya tidak berhenti di rasa cemas harian. Perlahan, hidup mulai berjalan dalam mode bertahan, bukan berkembang. Setiap keputusan diambil dengan pertimbangan paling pendek. Yang penting hari ini aman, yang penting bulan ini lolos. Rencana jangka panjang terasa jauh, bahkan menakutkan untuk dipikirkan, karena energi mental sudah habis untuk mengatasi kecemasan yang terus berulang. Dalam jangka menengah, ketidaksiapan finansial membuat banyak orang kehilangan satu hal penting, fleksibilitas hidup. Kesempatan baik terasa seperti ancaman karena selalu diiringi pertanyaan, kalau gagal aku masih punya pegangan atau tidak? Akhirnya banyak peluang dilewatkan bukan karena tidak mampu, tapi karena terlalu takut mengambil risiko sekecil apapun. Di level yang lebih dalam, kondisi ini memengaruhi harga diri. Seseorang bisa bekerja keras, bertanggung jawab, dan peduli pada keluarga, namun tetap merasa gagal karena tidak memiliki ruang aman. Rasa percaya diri pelan-pelan terkikis, digantikan oleh perasaan terjebak dan tidak berdaya. Di luar terlihat kuat, di dalam ada suara kecil yang terus bertanya, "Sampai kapan aku bisa bertahan seperti ini?" Ketika ekonomi benar-benar melambat atau terjadi gangguan yang lebih besar, dampaknya menjadi semakin nyata. Pilihan semakin sedikit, tekanan semakin berat, dan keputusan harus diambil dalam kondisi panik. Di titik ini, banyak orang menyadari bahwa masalahnya bukan semata kurang uang, tapi tidak pernah membangun bantalan pengaman saat keadaan masih relatif tenang.
Dan yang paling pahit dari semuanya adalah kesadaran yang datang belakangan, bukan karena kita tidak tahu risikonya, tapi karena kita selalu merasa masih punya waktu. Sampai akhirnya waktu itu terasa sempit, dan pertanyaan yang muncul bukan lagi bagaimana caranya maju, melainkan bagaimana caranya tidak jatuh lebih dalam. Inilah momen ketika banyak orang berharap bisa kembali ke masa lalu hanya untuk bersiap sedikit lebih baik. Di tengah semua ketidakpastian ini, hal pertama yang perlu diluruskan adalah tujuan kita. Banyak orang ingin aman secara finansial, tapi masih memakai target yang salah. Mereka mengejar kaya sebelum benar-benar siap menghadapi guncangan. Padahal, langkah paling rasional di masa tidak pasti bukan menjadi paling cepat naik, melainkan paling sulit roboh ketika tekanan datang. Strategi pertama yang jarang disadari orang adalah mengganti ukuran sukses. Bukan lagi soal seberapa besar aset terlihat, tapi seberapa lama hidup bisa tetap berjalan ketika penghasilan terganggu. Seseorang dengan tabungan darurat sederhana seringkali jauh lebih tenang daripada mereka yang terlihat mapan tapi rapuh. Ukuran ini tidak seksi, tapi sangat menentukan keselamatan keluarga. Strategi berikutnya adalah berhenti menganggap cicilan sebagai bagian normal dari hidup. Setiap cicilan adalah komitmen masa depan yang mengurangi ruang gerak kita. Di masa ekonomi stabil, komitmen ini terasa aman. Namun di masa tidak pasti, cicilan yang tidak direncanakan ibarat pemberat di kaki saat kita harus berenang. Mengurangi atau menahan diri dari cicilan baru seringkali lebih berdampak daripada mencari penghasilan tambahan yang belum tentu stabil. Banyak orang juga melewatkan strategi sederhana tapi krusial, memisahkan uang berdasarkan fungsinya. Uang hidup, uang cadangan, dan uang gaya tidak boleh bercampur. Ketika semuanya menjadi satu, kita kehilangan kejelasan. Padahal kejelasan adalah sumber ketenangan. Uang cadangan bukan untuk berkembang cepat, tapi untuk menjaga pikiran tetap jernih saat keadaan tidak ideal. Strategi terakhir di bagian ini adalah belajar bergerak pelan tapi konsisten. Tidak semua orang harus mengambil langkah besar. Justru di masa seperti ini, langkah kecil yang rutin jauh lebih kuat daripada keputusan besar yang emosional. Sedikit ruang aman yang terus ditambah dari waktu ke waktu akan memberi rasa kendali, dan dari rasa kendali itulah ketenangan mulai tumbuh kembali. Strategi berikutnya yang sering dianggap sepele padahal sangat menentukan adalah membangun bantalan aman sebelum mengejar pertumbuhan. Banyak orang terburu-buru ingin menambah penghasilan atau berinvestasi sementara fondasi keamanannya belum ada. Padahal bantalan ini ibarat lantai dasar rumah, tidak terlihat dari luar, tapi menentukan apakah bangunan bisa berdiri saat ada guncangan. Langkah yang sangat realistis adalah mulai dari target yang masuk akal, bukan 6 atau 12 bulan biaya hidup, tapi 1 bulan dulu yang benar-benar utuh dan tidak tersentuh. Setelah itu, baru bertambah perlahan. Proses ini mungkin terasa lambat, namun justru disitulah letak kekuatannya. Rasa aman tidak datang dari jumlah besar, tapi dari kepastian bahwa ada pegangan saat dibutuhkan. Strategi lain yang jarang dibicarakan adalah menurunkan ekspektasi tanpa menurunkan martabat diri. Hidup lebih sederhana bukan berarti gagal, tapi sedang menata ulang prioritas. Dengan menurunkan standar pengeluaran sementara waktu, kita memberi ruang bernapas bagi keuangan dan pikiran. Ruang ini yang kelak memungkinkan kita berpikir jernih dan mengambil keputusan yang lebih sehat. Selain itu, penting untuk mengubah cara kita berdiskusi soal uang di dalam keluarga, bukan dengan nada panik atau menyalahkan, tapi dengan sikap saling menjaga. Kejujuran finansial menciptakan kerjasama, bukan konflik. Ketika pasangan dan keluarga memahami kondisi yang sebenarnya, beban tidak lagi ditanggung sendirian, dan rasa aman mulai tumbuh dari dalam rumah. Pada akhirnya, strategi terbaik bukan yang paling rumit, tapi yang bisa dijalani dalam jangka panjang. Konsistensi kecil menahan satu keputusan impulsif, menyisihkan sedikit lebih awal, atau menunda satu gaya hidup jauh lebih kuat daripada langkah besar yang hanya bertahan sebentar. Dari kebiasaan sederhana inilah perlindungan finansial yang sesungguhnya dibangun pelan tapi nyata. Teman finansial, kalau sampai di titik ini kamu merasa sedikit berat, itu wajar.
Membicarakan uang bukan hanya soal hitungan, tapi soal rasa takut, rasa tanggung jawab, dan harapan yang sering kita pendam sendiri. Tidak semua orang berani jujur mengakui bahwa ia belum siap. Dan keberanian untuk mengakui itulah sebenarnya awal dari perubahan yang sehat. Berubah memang tidak nyaman, menurunkan gengsi, menata ulang gaya hidup, atau menunda keinginan sering terasa seperti kemunduran. Padahal sebenarnya itu adalah tanda kedewasaan finansial. Kita tidak sedang mundur, kita sedang mengambil jarak agar bisa melihat hidup dengan lebih jernih tanpa tekanan untuk selalu terlihat baik-baik saja. Ingat satu hal penting, kamu tidak gagal hanya karena belum sampai di titik aman. Hidup tidak memberi semua orang garis start yang sama. Ada yang memulai dengan dukungan, ada yang memulai dari kekurangan. Yang membedakan bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tidak berhenti belajar dan memperbaiki arah saat menyadari kesalahan. Kamu juga tidak harus menjalani proses ini sendirian. Banyak orang di luar sana sedang berjuang dengan kekhawatiran yang sama, meski terlihat tenang dari luar. Menyadari bahwa kita tidak sendirian seringkali memberi kekuatan yang tidak kita sadari sebelumnya. Perlahan, rasa takut itu bisa berubah menjadi kewaspadaan yang sehat, bukan kepanikan. Pada akhirnya, ketenangan finansial bukan tentang angka besar atau pencapaian yang bisa dipamerkan. Ia tentang tidur yang lebih nyenyak, percakapan yang lebih jujur di rumah, dan keyakinan bahwa apapun yang terjadi nanti, kita sudah melakukan yang terbaik untuk melindungi keluarga. Dari titik inilah, harapan yang realistis mulai tumbuh. Teman finansial, sebelum kamu menutup video ini, aku ingin mengajak kamu berhenti sejenak. Bukan untuk merasa takut, tapi untuk memilih satu langkah kecil yang benar-benar bisa kamu lakukan hari ini. Tidak perlu besar, tidak perlu sempurna, cukup satu hal sederhana yang membuat hidup keluargamu sedikit lebih aman dari kemarin. Tulis di kolom komentar satu langkah itu apa. Bisa apa saja, menunda satu pengeluaran, mulai memisahkan uang, atau sekadar mengajak pasangan bicara jujur soal keuangan. Ceritamu mungkin terlihat biasa bagimu, tapi bisa menjadi penguat bagi orang lain yang sedang berada di titik yang sama. Dan kalau video ini terasa seperti duduk bersama teman lama yang peduli, bagikan ke satu orang yang kamu sayang, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk saling mengingatkan. Karena badai mungkin datang kapan saja, tapi orang yang saling menguatkan tidak mudah tumbang sendirian.